Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat yang berkaitan dengan nilai diskriminan. Yang mana di sini kita akan menentukan syarat di mana akar-akar itu adalah real atau tidak real, ya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah nanti materi tentang diskriminan. Oke ya. Langsung saja nanti kita bahas dua soal yang berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk nomor 1 ya, saya baca langsung aja. Batasan nilai M dari persamaan X kuadrat plus 2M minus 1X ditambah M kuadrat minus 3M plus 5 sama dengan 0 agar mempunyai akar real ya. Akar real adalah syaratnya adalah M. Nah, ini adalah pilihannya ya. Nah, di sini yang kita cermati dulu ya. Dasarnya dulu ya. Jika kita mempunyai persamaan kuadrat, misalkan AX kuadrat plus BX plus C ya sama dengan 0 ya. Maka mempunyai akar real ya. Akar real itu pada saat nilai diskriminan lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini syaratnya adalah D lebih besar sama dengan 0, atau jika dijabarkan itu B kuadrat min 4AC itu lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, di mana A, B, C-nya adalah ini persamaan kuadrat. Oke, sekarang langsung aja ya dari soal itu ya. X kuadrat 2M-1X ya plus M kuadrat dikurangi 3M plus 5 ya. Oke, dari soal itu ya, berarti kita peroleh A-nya sama dengan 1 gitu ya. B itu sama dengan 2M minus 1 gitu. C-nya berapa? Oke, M kuadrat dikurangi 3M plus 5 gitu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan batasan M di mana akar-akarnya adalah real. Berarti B kuadrat min 4AC gitu ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, B-nya berapa? Kita tulis dulu. 2M ya. 2M minus 1 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya berapa? M kuadrat dikurangi 3M ya, plus 5 gitu ya, harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita jabarkan dulu ini 2M minus 1 kuadrat kan, itu sama dengan 4M kuadrat dikurangi 4M plus 1 gitu ya. Kemudian dikurangi ini 4 kali 1 kan 4 ya. Nah, di sini ada dikurangi 4 sama saja dengan minus 4 ya. Kalau kita jabarkan menjadi minus 4 dikalikan M kuadrat, berarti minus 4M kuadrat. Oke. Minus 4 dikalikan minus 3. Minus 3M ya, berarti plus 12 ya. 12M minus 4 dikalikan 5, berarti minus ya. 20 lebih besar sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang coba perhatikan di situ ada suku-suku yang sejenis ya. Misalnya ini 4M kuadrat dikurangi 4M kuadrat, berarti kan habis ya. Gini ya. Nah, sekarang coba kita letakkan posisi yang sejenis ya. Kita dekatkan menjadi 4M sejenis dengan plus 12M gitu ya. Plus 1 minus 20 lebih besar sama dengan 0. Kalau ini dijumlah berarti 8M ya dikurangi berapa? 19 lebih besar sama dengan 0. 8M lebih besar sama dengan 19. Nah, berarti M itu lebih besar sama dengan 19 per 8. Oke ya, jadi batasan nilai M itu lebih besar sama dengan 19 per 8. Nah, jadi jawaban yang benar itu pilihan C gitu ya. Tahu ya? Sudah paham ya? Nah, sekarang coba kita yang soal nomor 2. Nah, ini berkaitan dengan akar-akar juga ya. Oke, saya baca dulu soalnya langsung ya. Jika persamaan X kuadrat plus P plus 1X ya ditambah 2 dikurangi P sama dengan 0. Oke. Langsung saja ya. Kalau ini mempunyai akar-akar tidak real, maka nilai P yang memenuhi adalah hati-hati, tidak real.
jika AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, mempunyai akar tidak real, ya. Itu syaratnya apa? Ya, tidak real. Diskriminan kurang dari 0, gitu ya. Berarti syaratnya D kurang dari 0 atau B kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0. Oke, langsung saja kita bahas ya dari soal ini. A-nya berapa itu? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan P plus 1, kemudian C-nya sama dengan 2 dikurangi P, gitu ya. Nah, syarat tidak real D kurang dari 0. Kita bahas, atau apa? B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Oke, B-nya berapa tadi? P plus 1. Maaf, kuadrat gini ya. Dikurangi 4 kali 1, C-nya adalah 2 dikurangi P. Sehingga kalau dijabarkan P kuadrat plus 2P plus 1, gitu ya. Dikurangi, hati-hati, ini minus 4 ya. 4 kali 1 kan 4, ini pengurangan. Kalau menjabarkan berarti minus 4 dikali 2, berarti minus 8. Minus 4 dikali minus P, ya, berarti plus 4P. Itu kurang dari 0, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sederhanakan, P kuadrat 2P ditambah 4P plus 6P. 1 dikurangi 8 minus 7 kurang dari 0. Oke ya. Nah, sekarang pembuatan 0 berapa? P plus 7 dikalikan P minus 1 kurang dari 0. Nah, berarti pembuatnya 0 itu pada saat berapa? P sama dengan minus 7 dan P sama dengan 1. Berarti kalau kita buat ini ya, ini ada P sama dengan minus 7, di sini P-nya 1. Kita cek dulu nilai letak nilainya ya. Kalau kita masukkan 0, berarti kita cuma ngecek plus atau min untuk 3 ruang ini ya. Kalau kita P-nya ganti 0, 0 kan di sini ya. Kalau kita ganti 0, maka 0 plus 7 berarti positif 7 dikali minus 1. Berarti hasilnya adalah minus ya. Oke, minus. Kalau dimasukkan 10 misalkan, berarti hasilnya plus. Kalau dimasukkan minus 10, berarti hasilnya plus, gitu ya. Berarti untuk ruang sana hasilnya positif, antara min 7 dan 1 negatif, kemudian lebih besar 1 adalah positif. Nah, sekarang untuk menentukan penyelesaian ini ya, P plus 7, P kurang dari 1, P kurangi 1 kurang dari 0. Hati-hati, kurang dari 0 dalam bahasa sehari-hari itu bilangan negatif ya. Nah, maka di sini kita pilih daerah yang hasilnya negatif. Berarti kan di sini ya, di antara 3 ini yang hasilnya negatif yang mana? Ini ya. Nah, ini merupakan penyelesaian atau batasan nilai P, gitu ya. Nah, berarti kalau dibuat notasi seperti apa? Dibuat notasi ini batasan P-nya antara min 7 dan 1 ya. Berarti minus 7 P 1. Oke. Jadi jawaban yang benar pilihan B. Begitu ya, paham ya? Nah, demikianlah tutorial tentang akar-akar persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.